Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Caesar dari kelas A mata kuliah Legal Audit Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fraud pada bank syariah. Pengertian fraud itu sendiri dapat dikategorikan secara luas, artinya kecurangan. Badan pengawas keuangan secara umum, unsur-unsur dari kecurangan ini harus terdapat salah pernyataan dari suatu masa lampau atau sekarang. Fakta yang bersifat material dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak beraksi atau pihak yang dirugikan harus beraksi terhadap salah pernyataan tersebut dan yang merugikannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fraud ini adalah kecurangan yang merupakan tindakan ketidakjujuran, tidak lurus, dan tidak adil. Selanjutnya adalah jenis dan bentuk fraud pada bank syariah. Yang pertama, pemanipulasian laporan keuangan oleh mudharib. Di sini pelakunya nasabah pembiayaan. Yang kedua, kerjasama antara karyawan bank syariah dengan nasabah. Di sini pelakunya bankir dan nasabah. Yang ketiga, penggelapan dan pembobolan tabungan nasabah. Di sini pelakunya bankir. Yang keempat, murabahah bil wakalah, yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga pokok barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dan pihak bank harus mengungkapkan berapa biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Yang kelima, telat membayar atau tidak melunasi pembiayaan pada akad murabahah. Di sini pelakunya nasabah pembiayaan. Yang keenam, pemanipulasian harga pokok barang oleh bankir pada akad murabahah. Yang ketujuh, pembiayaan fiktif atau pelakunya bankir. Pembiayaan fiktif ini disebabkan oleh adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan cara membuat transaksi pembiayaan yang seolah-olah ada ternyata tidak ada. Lalu yang kedelapan, menyalahgunakan kewenangan. Yang kesembilan, memberitahukan atau tukar-menukar user ID. Kesepuluh, ada mengalihkan objek jaminan murabahah selama akad berlangsung. Ke-11, menjamin objek yang bukan miliknya. Di sini pelakunya nasabah pembiayaan. Lalu yang ke-12, merestrukturasi akad murabahah menjadi akad qard. Yang ke-13, keterlambatan memberikan pembiayaan kepada nasabah. Di sini yang selanjutnya ada faktor-faktor penyebab dari fraud. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jack Bologna atau sering disebut dengan Ghosn Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fraud yaitu meliputi yang pertama ada keserakahan. Ini berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Yang kedua itu kesempatan. Ini berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Lalu yang ketiga ada kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang tidak wajar serta penuh sikap konsumerisme dan selalu syarat kebutuhan yang tak pernah usai. Lalu yang keempat adalah pengungkapan. Ini berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi, karena hukuman pada pelaku korupsi yang rendah itu tidak membuat jerah sang pelaku ataupun orang-orang yang melakukan tindakan tersebut. Pengoperasian bank syariah ini sebenarnya tidak terlepas dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang disebut sebagai Islamic Corporate Governance. Tuntutan atas tata kelola ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi pada sektor perbankan yang umumnya didominasi oleh perbankan konvensional pada tahun 1997 yang terus berlangsung hingga tahun 2000. Oleh sebab itu, dengan menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik, apalagi dengan memiliki nilai tambah dengan berlandaskan prinsip Islam, itu memberikan indikasi dan kesan kepada masyarakat bahwa lembaga syariah, terutama bank, itu terhindar dari praktik kecurangan, walaupun kecurangan sendiri dapat terjadi di mana saja. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang strategi anti-fraud untuk bank umum dan sanksi yang dikenakan.
Yang pertama, strategi anti-fraud. Strategi anti-fraud yang telah diatur dalam POJK 39/2019 tersebut hanyalah berlaku bagi bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Adapun jenis perbuatan yang tergolong fraud terdiri dari kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, dan tindakan lainnya. Nah, dalam menghadapi proses terjadinya fraud tersebut, bank wajib menyusun dan menerapkan strategi anti-fraud secara efektif. Bank wajib membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti-fraud dalam organisasi bank. Penyusunan dan penerapan strategi anti-fraud ini paling sedikit memuat 4 pilar. Yang pertama yaitu ada tentang pencegahan, lalu deteksi, yang ketiga investigasi, pelaporan dan sanksi, dan yang terakhir ada pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Selanjutnya, dalam menyusun dan menerapkan strategi anti-fraud yang efektif, bank wajib memperhatikan paling sedikit yang pertama kondisi lingkungan intern dan ekstern, yang kedua kompleksitas kegiatan usaha, lalu yang ketiga jenis potensi dan resiko fraud, dan yang terakhir kecukupan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua ada sanksi. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi administratif. Bank wajib menyampaikan laporan penerapan strategi anti-fraud kepada OJK setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan. Bank yang tidak menyampaikan laporan penerapan strategi anti-fraud ini atau menyesuaikan kembali strategi yang sudah dimiliki sesuai lampiran 1 POJK 39/2019 akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Khusus untuk bank yang tidak menyampaikan penyesuaian strategi anti-fraud sebagaimana yang dimaksud, perubahan terhadap strategi anti-fraud dalam pasal 11 POJK 39/2019. Meskipun bank yang melanggar ketentuan pasal-pasal tadi dikenakan sanksi administratif, bank tetap wajib menyampaikan strategi anti-fraud, perubahan terhadap strategi anti-fraud, laporan penerapan strategi anti-fraud, dan atau laporan fraud berdampak signifikan. Jika bank tidak memenuhi ketentuan dan telah dikenakan sanksi administratif, bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama, penurunan tingkat kesehatan bank. Yang kedua, larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru. Yang ketiga, pembekuan kegiatan usaha tertentu. Dan yang terakhir, larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Selanjutnya adanya kesalahan data dan informasi yang disampaikan dalam laporan penerapan strategi itu dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan denda sebesar 100.000. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.